Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah sebulan yang lalu kita mampu melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa dan amal saleh kita di bulan Ramadan. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. Dan tak lupa pula khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, karena hanya orang-orang bertakwa yang akan beruntung dunia dan akhirat. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya semampu kita dan menjauhi dengan sungguh-sungguh larangan Allah dan Rasulnya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Rasulullah SAW menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Dalam riwayat lain, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu manusia yang panjang umurnya dan baik amal kebaikannya. Qal fa ayyun nasi syarrun ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau begitu ya Rasulullah, siapa manusia yang terburuk itu? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa umur adalah nikmat Allah yang besar. Karena dengan umur Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa beramal soleh. Seseorang semakin panjang umurnya dan diisi dengan amal soleh, berarti perbekalannya semakin banyak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan tolak ukur yang menentukan seseorang mengisi bagian mana derajat-derajat di surga adalah tergantung amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likullin darajatun mimma 'amilu." Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajatnya atas apa yang dikerjakannya. Allah tidak menyamakan kedudukan seseorang di surga dalam satu kondisi, tapi Allah membeda-bedakannya. Yang membedakan itu parameternya adalah amal solehnya. Dalam sebuah hadis diceritakan oleh Abu Talha, ada dua orang laki-laki dari kabilah Bani datang menemui Rasulullah SAW, lalu keduanya memeluk Islam secara bersamaan. Salah satu dari mereka lebih semangat beribadah dibanding yang satunya. Yang rajin ini kemudian berangkat jihad dan mati syahid. Kemudian yang satu lagi berusia lebih panjang 1 tahun, kemudian wafat. Abu Talha berkata, "Aku bermimpi sedang berada di depan pintu surga. Ternyata aku sedang bersama keduanya. Lalu ada seseorang membuka pintu dari dalam surga. Ternyata yang wafat terakhir ini diizinkan terlebih dahulu masuk surga. Kemudian malaikat membuka pintu lagi dan diizinkanlah orang yang syahid itu masuk surga. Kemudian malaikat berkata kepadaku, kembalilah, waktumu belum tiba." Pagi harinya Abu Talha menceritakan ini kepada orang-orang, dan para sahabat pun heran. Berita itu pun sampai pada Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengomentari, "Mengapa kalian bisa terheran-heran?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, yang terakhir masuk itu adalah seorang yang giat ibadah dibanding temannya. Ditambah lagi ia mati syahid. Tapi mengapa yang terakhir wafat itu bisa masuk ke surga lebih dulu?" Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah dia hidup 1 tahun lebih lama?" Para sahabat menjawab, Ya Rasulullah." Rasul melanjutkan, "Ia berjumpa dengan Ramadan, berpuasa, sholat, melakukan ibadah ini dan itu, termasuk sujud dalam 1 tahun lebih banyak dari temannya yang satu." Para sahabat menjawab lagi, "Ya, betul ya Rasulullah. Hal itulah yang membuat derajat mereka berbeda lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mendapati 1 tahun, lalu kita isi bulan Ramadannya, kita isi 1 tahun dengan puasa sunnah, sedekah, membaca Al-Quran, sujud, zakat rutin, berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi, maka berapa tinggi derajat yang akan ia peroleh di akhirat kelak. Berbeda dengan seseorang dalam 1 tahun, ia cicil dengan menonton film berapa jam sehari, berapa jam ia habiskan untuk nonton acara ghibah, adu domba, pertengkaran, dan caci maki, kemudian menghabiskan waktu di media sosial, ngobrol menghabiskan waktu, Al-Quran tidak dibuka. Betapa banyak waktu yang terbuang. Belum lagi kalau ia melakukan perbuatan maksiat, ia bermaksiat selama 1 hingga 2 jam atau lebih. Kalau akumulasi 1 tahun, berapa jam maksiat yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang diberi umur oleh Allah untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau seseorang baru saja mengenal hidayah di masa tua, maka tidak ada waktu terlambat. Kalau ia memanfaatkan sisa umur yang ia miliki, bisa saja hal itu mendatangkan kebaikan yang banyak untuknya. Karena kita tidak tahu amalan mana yang akan memasukkan kita ke surga dan amalan mana yang akan menjauhkan kita dari neraka. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع القدر والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرج. واعلموا أن الله تعالى أمركم بكتابه، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بأعداء الدين فهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك الله من شرورهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.